Rahayu, Rahayu. para pemirsa Rakat Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Yayasan Rakat Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, selama sanggar budaya kita direnovasi karena kemarin itu bocor, kita sekarang rekamannya di ruang tamu rumah kami. Dan kebetulan ini kita kedatangan tamu. Dan selama sanggar direnovasi, otomatis kita rekamannya di sini sampai sanggar itu selesai. Nah, saat ini kita kedatangan tamu seorang mahasiswi. Kalau kemarin kita juga kedatangan mahasiswi dari mana UNES atau mana kemarin, yaitu Mbak Anggun Purnawati kemarin itu yang kesini juga dalam rangka terkait dengan tugas belajarnya. Dan saat ini kita kedatangan tamu dari ITS Surabaya. Ini jauh-jauh dari Surabaya ke sini. Kalau kemarin Mbak Anggun itu jauh-jauh dari Kebumen ke sini. Nah, ini mohon Mbaknya perkenalkan diri, namanya, terus dari mana lembaganya. Silakan, Mbak. Selamat siang teman-teman penonton semua. Saya Dewi dari Desain Produk ITS Surabaya. Namanya Dewi atau lengkapnya? Nama Kusuma Dewi. Kusuma Dewi. Dari prodinya? Desain Produk ITS. Desain Produk. Ya. Itu fakultasnya? Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Oh, gitu. Nah, para pemirsa, kita sangat menghargai ketika ada anak muda yang ingin belajar tentang budaya Jawa sesuai dengan backgroundnya masing-masing. Seperti beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa dari teknik sipil ingin belajar Jawa sesuai dengan backgroundnya sebagai teknik sipil. Karena budaya Jawa ini sangat mampu mengakomodasi, mampu menjawab apapun permasalahan kehidupan manusia, termasuk tentang teknologi. Karena dengan berkembangnya sains dan teknologi, budaya Jawa mampu untuk mengimbangi dan bersinergi. Karena bicara sains dan teknologi, konsep dasarnya adalah logika. Sementara budaya Jawa, konsep dasarnya juga merupakan logika, baik logis atau tiniming nalar, dan realita atau kasunyatan. Sehingga kita sangat membuka tangan terbuka ketika ada banyak generasi muda, para mahasiswa, mahasiswi dengan backgroundnya masing-masing ingin mempelajari budaya Jawa. Nah, ini Mbak Dewi ini apa yang membuat Mbak Dewi tertarik ya untuk mempelajari budaya Jawa, terus akhirnya kok menemukan kita untuk sebagai semacam narasumber yang terkait dengan tugas kuliahnya ini, Mbak Dewi. Awal tertarik mempelajari budaya Jawa itu ketika saya menemukan bahwa apa yang saya ketahui tentang Jawa itu nggak seperti yang orang bilang gitu loh, cocok logi, tapi ternyata ada yang namanya ilmu titen, kalau salah itu. Nah, hal itu unik karena berarti kan ada ilmu yang diturunkan antar generasi. Cuman mungkin saya koreksi ya Pak kalau saya salah. Saya pernah baca di suatu artikel itu menyatakan bahwa orang Jawa itu sifatnya tidak ingin diketahui, tertutup. Jadi sumber dari mana ilmunya itu banyak yang anonim dan itu yang disayangkan. Jadi lalu itu juga bisa jadi menyebabkan pengetahuan yang diketahui orang-orang, terutama kita yang anak-anak muda ini setengah-setengah gitu. Jadinya Anda kesalahpahaman di sini, yang padahal budaya itu kan seharusnya dilestarikan. Gitu. Sebenarnya ketika budaya Jawa itu kenapa kok masyarakat atau ilmuwan Jawa pada waktu itu lebih cenderung anonim ya, karena leluhur kita dulu ini sebenarnya ingin sekali menanamkan kepada generasi penerusnya ini untuk berpikir sehat. Sehingga orang kita dulu mengatakan, nduk, pikiramu aja landhep dengkul. Nah, sehingga seringkali leluhur kita
itu kan ketika menanamkan sesuatu, itu sesuatu yang supaya anak-anak keturunannya itu mau berpikir cerdas, tidak dogmatis. Nah, saat ini generasi bangsa ini akhirnya seperti tidak mau berpikir sehat, itu ketika bangsa ini mabuk dogma. Ketika bangsa ini mabuk dogma, nalarnya lemah, sehingga akhirnya mereka menangkap budaya Jawa itu tidak sepenuhnya. Ini yang akhirnya terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Padahal di sisi lain leluhur kita itu sudah meninggalkan hasil penelitian. Ilmu titen ini kalau dalam kasanah akademis kan penelitian. Jadi waktu itu ada berbagai kejadian terus dititeni. Kalau orang melakukan ini hasilnya begini. Ini kan penelitian. Dan orang Jawa mengatakan ilmu titen. Dan ini sangat akademis sekali loh ilmu titen ini. Cuman ketika orang itu mabuk dogma kan ini kan dipersalahkan seolah-olah ini mistis gitu loh. Padahal tidak ada di dalam budaya Jawa itu yang mistis gitu loh. Karena semuanya high logis. Semuanya realita. Tetapi kalau orang yang mabuk dogma ini seringkali itu kan sesuatu yang realita dikesampingkan. Malah mereka mempercayai yang dogmatis yang tidak nyata. Ini kan yang menjadikan aneh ya. Sehingga kita sambut baik dengan kedatangannya Mbak Kusuma Dewi. Nah, ini kesini ingin bertanya tentang budaya Jawa yang terkait dengan teknologi. Yang ini rencananya Mbak Dewi dalam penelitiannya itu apa, produk apa yang mau dihasilkan? Produk fashion. Produk fashion, ya. Jadi karena sekarang kan ngetren ya, orang-orang kayak makin kesini tuh yang dicari kemana-mana OTD gitu. Nah, kenapa nggak kita masukkan budaya-budaya Jawa di situ biar mereka tuh lebih terpantik gitu, mau belajar. Sebenarnya apa sih Jawa? Wah, ini misi yang mulia ini. Jadi niatan yang mulia, misi yang mulia yang harus kita dukung ini, jadi supaya istilahnya OTD. OTD itu apa, Pak? Outfit of the day. Oh, up to date. Anak sekarang banget ya. Iya, UTD. Saya taunya up to date. Sesuatu yang selalu kekinian. Nah, kalau kita bicara kekinian, budaya Jawa sangat oke gitu loh. Karena budaya Jawa tidak dogmatis, selalu up to date. Sehingga kenapa orang Jawa tidak pernah mau membuat kitab suci? Karena kitab suci itu adalah kitab kering. Kitab kering itu kitab yang kaku. Sesuatu yang bersifat sesuatu dianggap baik 1000 tahun yang lalu belum tentu saat ini dianggap baik. Tetapi kalau orang Jawa berdasarkan serateles. Serateles itu adalah alam semesta, selalu up to date. Jadi tidak dogmatis, tidak kaku. Itulah sebabnya kenapa orang Jawa tidak mau membuat kitab suci. Karena kalau nilai-nilai kebaikan-kebaikan Jawa tadi ditulis, akhirnya menjadi kitab kering. Otomatis menjadi kaku. Dan itulah kenapa tadi yang dikatakan Mbak Dewi tadi, kenapa penulis ilmuwan-ilmuwan kita, sastrawan-sastrawan kita itu seringkali dia menulisnya anonim, tidak mau menyebut. Kalaupun toh memakai nama itu nama samaran, bukan nama yang sebenarnya. Ini menandakan bahwasanya satu, mereka tidak mabuk pujian. Dua, yang mereka lempar adalah sesuatu yang bersifat siap dikritisi, sehingga kalau mereka menulis pada masanya, tetapi ketika dia setelah berjalannya waktu tulisan dia tidak sesuai, ya mereka akan lentur gitu loh, tidak dogmatis. Ini yang terjadi. Kenapa mereka anonim, misalnya tanpa menyebut nama. Di sisi lain karena orang Jawa memang anda pasor ya, tidak mau menyombongkan diri gitu loh. Nah, sekarang apa yang Mbak Dewi ingin tahu tentang budaya Jawa terkait dengan tugas akademisnya? Oke, jadi kalau pembahasan siang ini ya, kita lebih ke konsep weton. Jadi mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu, weton itu apa sih secara umum? Weton itu dari kata wetu atau metu. Ya. Sehingga weton itu adalah di mana seorang bayi itu metu atau lahir, sehingga weton itu akhirnya terkait dengan hari lahir seseorang.
itu menjadi weton. Weton itu tidak terkait dengan tanggal lahir, tapi dengan hari lahir, sehingga ini lebih spesifik sebenarnya. Sebagai contoh, kenapa horoskop Jawa ini bisa lebih detail dan spesifik? Karena horoskop Jawa ini bicaranya sangat spesifik. Jadi taruhlah orang umpamanya wetonnya, Mbak Dewi wetonnya apa? Kalau yang saya tahu ya Pak, Ya, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ya. Ketika bicara weton, horoskop Jawa lebih detail. Oh, Jumat Kliwon. Karakternya Kliwon ini dipengaruhi oleh unsur air. Kliwon. Kalau Jumat ini dipengaruhi oleh Venus. Ya. Sehingga air itu karakternya bagaimana? Air itu karakternya memberi kehidupan, memberi harapan. Ya. Tetapi kalau sudah marah ini tidak pilih kasih. Nah, semuanya dilabrak dengan air banjir. Ya. Nah, lebih spesifik. Ya. Venus ini cenderung Venus ini adalah planet yang jauh dari bumi, sehingga dia lebih cenderung diam. Dia tidak mau bicara kalau tidak diajak bicara. Nah, kan lebih spesifik. Coba kita bandingkan dengan horoskop dari Yunani. Contoh umpamanya perbintangan ya. Bintangnya apa, Mbak? Scorpio. Scorpio itu bulan berapa sampai berapa itu? Kalau saya Oktober, kalau berapa sampai berapa saya nggak tahu. Nggak hafal. Iya, nggak hafal. Ya kalau gitu saya ini kan hanya untuk contoh aja. Iya. Sebagai contoh gini, yang saya hafal itu bintang saya aja. Oh iya. Saya ini Aquarius, Mbak. Nah, kalau bicara perbintangan itu setiap tanggal 20 bayi lahir tanggal 20 Januari sampai tanggal 20 Februari, ini prediksinya sama. Karakternya sama. Terus rezekinya sama, jodohnya sama. Secara logika masuk akal nggak? Kurang. Ya sangat tidak masuk akal. Masuk orang yang lahir dalam kurun waktu 30 hari ya, 20 Januari sampai 20 Februari, masuk karakternya sama? Sangat tidak mungkin. Kan tidak spesifik. Rezekinya sama, sangat tidak mungkin. Jodohnya sama, sangat tidak mungkin. Tapi Jawa lebih spesifik. Jumat Kliwon tadi karakternya begini-begini, lebih spesifik. Sama-sama orang yang lahir pada hari Jumat, tapi pasarannya beda, karakternya beda. Contoh namanya Jumat Pahing. Pahing ini adalah unsur api, lebih cenderung keras. Walaupun sama-sama Jumatnya, kan berbeda, sangat spesifik sekali. Sehingga ketika kita bicara tentang ilmu kalender, ya Jawa lebih spesifik, lebih mampu menjawab dalam perkembangan zaman. Ini yang ditanyakan tentang weton. Jadi weton itu adalah hari lahir. Weton dari kata wetu, wetu dari kata dasar metu atau lahir. Ada lagi yang ditanyakan, coba Mbak, apa saja? Terus kalau dari sisi awal mulanya itu datangnya dari mana? Terus hubungannya dengan mikrokosmos dan makrokosmos itu apa sebenarnya dengan weton itu tadi? Yeah. Mungkin kita batasi ke pasarannya aja ya Pak, yang ada 5 itu. Yeah. Kalau kita bicara, sebenarnya kalau untuk weton ini kalau kita bukan bicara kita batasi 5 enggak, karena 5 itu kan pancawara. Ya. Kalau kita bicara weton otomatis ya bicara pancawara, bicara saptawara. Nggak terpisahkan. Nggak akan terpisahkan gitu loh. Ya. Karena mamanya orang lahirnya pancawaranya Kliwon, ya. Ini kan air. Tapi saptawaranya apa dulu? Kalau saptawaranya Selasa, otomatis juga akan terpengaruh oleh planet Mars. Berbeda lagi gitu. Ini nggak akan terpisahkan. Nah, bagaimana awal muasalnya? Jadi ketika kita bicara tentang kalender, kalender Jawa tidak akan terpisahkan dengan huruf Jawa. Kalau kalender Jawa itu berdasarkan sangkan dumadining bawono, asal muasal kehidupan alam semesta. Jadi kalender Jawa berdasarkan sangkan dumadining bawono, asal muasal terbentuknya alam semesta. Tetapi kalau huruf Jawa berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Ini sesuatu yang saling terkait. Huruf Jawa
berdasarkan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan. Kalau kalender Jawa berdasarkan sangkan dumadining bawana, terbentuknya alam semesta. Ini saling terkait. Nah, ini berawal dari yang dimunculkan pertama oleh Empu Hubayun. Empu Hubayun itu tahun 911 sebelum Masehi. Memang ada beberapa mitos ya tentang terkait dengan misalnya Dewa Surya ya. Ya itu kenapa? Karena kalender Jawa ini berdasarkan solar. Solar ini adalah matahari, sehingga terkait dengan Dewa Surya. Di sini juga membuktikan bahwasanya ajaran Jawa ini berbeda dengan ajaran Hindu India. Agama Hindu ini ada di Indonesia baru tahun 1959. Dan Hindu India itu sangat berbeda jauh dengan ajaran Jawa. Karena kalau di dalam ajaran Hindu India, dewa ini dianggapnya Tuhan. Mereka sembah. Sehingga di sana ada Bhakta Krishna, Bhakta Wisnu, Bhakta Surya, Bhakta Siwa, dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam ajaran Jawa, dewa itu dari bahasa Jawa kuno, Deb itu sinar atau kuasa Tuhan. Jadi Surya ini adalah kuasa Tuhan. Tapi Surya bukan Tuhan, tapi kuasa Tuhan. Berbeda dengan ajaran lain. Kalau ajaran lain ada yang menyembah dewa matahari, yaitu Aun-An dalam bahasa paganisme, bahasa Ibrani itu Aun-An. Ada yang menyembah dewi bulan, yaitu Ilal, atau dalam bahasa Ibrani pertama paganisme itu adalah El Ilal, akhirnya menjadi Ilalah ya, dan sebagainya. Itu dewi bulan. Mereka ada menyembah bulan, ada menyembah matahari. Kalau Jawa tidak, matahari Dewa Surya tidak disembah karena itu hanya kuasa Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Kita juga ada bulan, Dewi Condro, tetapi juga tidak menyembah bulan. Ini hanya kuasa Tuhan. Walaupun di situ tersimpan ilmu pengetahuan, tersimpan tentang energi. Sehingga kalau umpamanya di dalam ilmu Jawa kuno, kalau orang ingin awet muda, ini biasanya harus mengambil energi bulan, terutama bulan purnama supaya awet muda. Itu ada ilmunya, ini diambil energinya, tetapi bukan menyembah Ilal atau Dewi Bulan. Ini awal mulanya ketika Empu Hubayun tadi memunculkan kalender Jawa dengan sangkan dumadining bawana, asal muasal semesta, disitulah memakai konsep makrokosmos, mikrokosmos. Makrokosmos adalah alam semesta itu tersendiri, terus ada mikrokosmos atau jagat cilik yang ada dalam tubuh manusia. Karena tadi sangkan dumadining bawana dan sangkan paraning dumadi, asal muasal kehidupan dan asal muasal alam semesta yang saling terkait. Nah, berarti para leluhur kita dulu itu apakah mempelajari seluruh yang ada di dalam tubuh ini dan yang di luar atau gimana? Karena di tahun segitu kalau melihat dari sejarah ilmu pengetahuan yang kami ketahui ya, itu kan masih minim sekali ya. Kalau itu kan ilmunya jatuhnya ke arahnya kedokteran dan alam gitu. Nah, itu gimana mereka mempelajarinya? Ya, kalau saat ini kami juga terus kita lakukan kajian ya. Kenapa pada masa itu kok leluhur kita sudah mengenal teknologi yang begitu hebat? Padahal apakah waktu itu sudah ada teleskop sehingga mampu melihat galaksi? Karena leluhur kita sudah mengenal galaksi loh. Galaksi Bima Sakti ya. Sudah mengenal planet-planet lain jauh ya. Kita masih menganalisa, kita terus melakukan penelusuran. Apakah waktu itu sudah mengenal teleskop ya? Ataukah pada waktu itu ada teknologi yang super canggih yang bisa mengetahui kenapa kok dalam kalender Jawa itu ketika hari saat ini orang mengenal minggu ya, ini adalah Radite. Radite itu adalah matahari. Sehingga setiap anak yang lahir pada hari Minggu akan dipengaruhi oleh karakter matahari. Mamanya orang yang lahir pada hari Senin ya, ini orang Jawa mengatakan Suma. Suma itu adalah bulan. Orang yang lahir pada hari Senin itu akan terpengaruh oleh karakter bulan. Barangkali kalau kita bicara matahari dan bulan, oke lah, tanpa teleskop kita bisa lihat ya.
oh ini siang matahari, malam bulan. Yang perlu kita telusuri umpamanya pada hari Selasa. Selasa ini kalau di dalam kalender Jawa itu kan Kartika Eka. Nah, Kartika Eka itu artinya adalah planet pertama setelah bumi. Apa waktu itu sudah ada teleskop atau teknologi yang super canggih sehingga leluhur kita itu kok tahu ya kalau planet pertama setelah bumi itu ada. Orang sekarang menyebutnya planet Mars. Sehingga orang yang lahir pada hari Selasa akan dipengaruhi oleh karakter Mars. Sebagai contoh lagi umpamanya tumpak atau hari Sabtu. Ya. Orang Jawa mengatakan itu hari tumpak atau Saniskara. Saniskara ini adalah Kartika Catur, planet keempat setelah bumi. Itu adalah planet Saturnus. Planet keempat setelah dari bumi itu Saturnus. Hebat loh leluhur kita. Kok bisa tahu ya? Apa waktu itu sudah mengenal teknologi canggih yang mirip dengan teleskop ya sehingga bisa melihat itu. Sementara kalender lain kan tidak secanggih kita gitu loh. Kalender Hijriah cuma hitungan angka. Sehingga mereka mengatakan kalender hisab, kalender hitung. Loh kok kita bisa tahu ya? Ini yang harus kita kaji terus-menerus. Kenapa leluhur kita bisa begitu canggih gitu loh? Apa sudah ditemukan alatnya? Dan kenapa kok sekarang terjadi kemunduran? Ya kalau kita lihat kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan ya, perputaran alam. Ini tentunya waktu itu kan mereka mengenal alat canggih, terus akhirnya hilang kita menjadi terpuruk, akhirnya berputar lagi, ditemukan lagi. Sehingga kalau kita lihat sejak kita kejatuhan Nusantara, kita kan mengalami kemerosotan dari sisi teknologi, peradaban merosot. Dan saat ini dengan berkembangnya sains dan teknologi yang dimotori oleh Eropa, ya, Jawa malah bangkit. Karena ternyata konsep dasar dari sains dan teknologi ini selaras dengan Jawa. Sementara kita kemarin kan terus terpuruk oleh dogma-dogma yang mematikan dari dogma asing. Gitu. Ini yang terus kita lakukan supaya bangsa ini tercerahkan. Dan barangkali juga Mbak Dewi dan juga para pemirsa, selalu saya katakan, ingat, manusia lahir tidak dibekali kitab suci. Tapi manusia lahir dibekali nalar. Gunakan nalar sehat kita. Jangan kita terpaku pada kitab suci, jangan terpaku pada dogma kaku. Kita harus berkembang supaya mampu mempercepat peradaban. Kita tercerahkan gitu loh. Siapa tahu nanti malah Mbak Dewi setelah termotivasi kita akhirnya menemukan sesuatu. Itu yang kita inginkan. Kita hanya menjadi motivator saja, untuk penggerak saja. Berarti dari segi pencatatan itu sebenarnya leluhur Jawa itu cukup detail dan rapi ya, Pak? Sampai maksudnya di zaman sekarang ini kita bisa menerjemahkan itu sebagai planet Mars, planet ini gitu. Berarti detail banget. Sangat detail, sangat spesifik. Karena kalau kita bicara tentang teori peradaban, semakin tinggi suatu peradaban akan semakin spesifik dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Semakin sederhana, semakin rendah suatu peradaban akan semakin sederhana dalam membuat aturan main dan penyebutan objek. Leluhur kita luar biasa. Kosakata bahasa Jawa itu jauh lebih tinggi daripada bahasa Inggris sekalipun. Bahkan saat ini bahasa Jawa Kawi ini mempengaruhi 50% mempengaruhi bahasa dunia. Bahasa Jawa Kawi itu? Bahasa Jawa Kawi itu bahasa Jawa kuno. Oh. Ini mempengaruhi mencapai 50% dari bahasa yang berkembang saat ini. Termasuk bahasa Jawa kuno Manu. Bahasa Inggris menjadi man. Oh, baru tahu. Nah, 50% bahasa dunia saat ini terpengaruh oleh bahasa Jawa kuno. Selebihnya 50% itu perkembangan budaya masing-masing. Dan untuk mempelajari bahasa itu tempatnya di? Ya kita otomatis saat ini belum ada sih, karena negara kita ini kan pemegang kebijakan pemerintah kita ini kan orang-orang yang durhaka terhadap leluhur. Sehingga budaya asing dibiayai sampai ratusan triliun tiap tahun, bahkan ribuan triliun, tapi
budaya leluhur kita malah nggak diapa-apakan. Sehingga saat ini bahkan orang mau belajar sastra Jawa larinya malah harus ke Nederland. Ini kan aneh gitu loh. Harus pergi ke Inggris malahan. Karena itu tadi, pemegang kebijakan bangsa ini saat ini memang orang-orang durhaka terhadap leluhurnya. Mungkin karena demand-nya juga kurang, makanya anak-anak muda perlu. Kalau soal diamond ya, soal permintaan itu sebenarnya kan penggiringan mindset saja. Oh gitu. Kalau umpamanya sejak awal anak-anak bangsa ini sejak lahir tidak didogma dengan dogma asing, tetapi digiring dengan mindset pemikiran leluhurnya, ya tentunya akan ada demand, permintaan dari anak muda. Tapi kalau mulai lahir saja kita sudah dicekoki dogma asing pula, otomatis kan akhirnya mindsetnya kan ingin menjiplak menjadi duplikat bangsa lain. Sejak lahir kita digiring mindset untuk menjadi budak bangsa lain, harus menjadi akan suatu kebanggaan tersendiri kalau menjadi duplikat bangsa lain. Yang salah siapa ya? Tetap tadi pemegang kebijakan. Oke, mungkin kita kembali ke fotonya lagi. Kalau yang saya temukan, saya lihat itu kan setiap foto itu mereka punya simbol masing-masing. Itu cukup unik sih, seperti zodiak di barat sana ya, ada legi itu udara, pahing itu api, terus habis itu warnanya putih, warnanya merah, simbolnya burung ini, burung itu, hewan ini, hewan itu awal mulanya dari mana sih Pak? Dan mungkin bisa diceritakan, kalau bisa ya Pak, di breakdown legi itu apa aja simbolnya, pahing itu apa, terus kesinambungannya itu bagaimana gitu. Tadi sudah saya katakan bahwasanya kemunculan kalender Jawa itu kan berdasarkan sangkan dumading bawono, terjadinya alam semesta. Ketika bicara alam semesta tentunya ada mikrokosmos, makrokosmos. Orang Jawa bilang jagat gede, jagat cilik. Ya, itu akhirnya kan muncul toh di situ. Mamanya contoh, api, paing ya api, terus mamanya kliwon tuh air. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara esensi orang kadang-kadang kan air kan cenderung diidentikan dengan sesuatu warna putih, ya, air ya. Terus api dicenderung diidentikan dengan warna merah, karena memang api kan memang merah ya. Terus pon ini kan cahaya, diidentikan dengan warna kuning. Dan memang kalau kita lihat cahaya kan memang seperti kuning gitu. Terus mamanya wage, ini adalah tanah, cenderung kan hitam. Dan itu memang hukum alam, sehingga kita memang itu tadi ajaran Jawa kan dasarnya memang serat teles, alam semesta. Sesuatu yang berdasarkan logika dan kenyataan. Kalau arah-arahnya ada yang ke utara, ke selatan, itu apa maksudnya? Kalau arahnya, sebagai contoh umpamanya tanah itu kan wage tanah ya, warnanya hitam, panggonane di tempatnya di utara ya. Karena ketika kita lihat utara, ini akan cenderung gelap. Karena ketika umpamanya matahari terbit dari timur, utara kan tetap gelap. Tetapi utara akan terdampak cahaya, tapi kan tetap gelap. Ini kan sangat logika sekali. Jadi, karena yang muncul adanya cahaya kan dari timur ke barat. Mungkin bisa diceritain dari legi sampai kliwon itu gimana? Ya. Jadi kalau tadi wage itu tanah, warnanya hitam, letaknya di utara. Setelah itu legi itu angin, ya. Itu letaknya di timur. Ya. Terus pon cahaya, itu letaknya di ini ada beberapa versi ya. Jadi ada yang mengatakan legi itu di selatan karena udara. Tapi ada juga selatan itu pon cahaya. Nah, ini perbedaan versi ya. Tetapi semuanya memakai logika masing-masing. Jadi kalau dikatakan umpamanya legi udara di selatan juga masuk. Kenapa? Karena di selatan ini tidak ada oksigen. Selatan tidak ada oksigen.
sehingga planet benua Antartika kan tidak ada oksigen. Ya. Tetapi kalau dikatakan selatan itu foton atau pon atau cahaya, ini juga masuk juga. Karena ketika matahari terbit utara hitam, terdampak pertama itu mesti selatan. Coba kita lihat kalau ketika matahari terbit itu. Nah, kalau lagi dikatakan udara itu dari timur dengan warna hijaunya, ini memang dengan munculnya matahari pertama, ini akan muncul suatu kehidupan. Tanaman tumbuh dengan warna kehijaunya. Angin akan muncul di situ. Dan ketika tanaman tumbuh kehijauan, otomatis di situ akan ada oksigen. Nah, sehingga disampaikan dari timur. Ya. Ketika matahari mau tenggelam, itu di barat, itu cenderung merah. Matahari mau tenggelam kan merah. Sehingga barat itu adalah paying dengan warna merahnya. Nah, semua versi ini kalau menurut saya tidak perlu disalahkan dan semuanya memiliki pedoman masing-masing. Sehingga inilah orang Jawa memiliki pedoman itu Roa Bineda. Roa Bineda itu apa? Sesuatu yang berbeda itu belum tentu salah. Karena konsep Jawa ini bukan konsep salah dan benar, hak dan batil, tetapi konsep Jawa adalah Roa Bineda. Roa Bineda itu sesuatu yang berbeda dengan kita belum tentu salah. Karena memang sesuatu yang bineka itu sesuatu yang keniscayaan, yang tidak bisa dibantah, itu hukum alam. Itu kenapa kok ada beberapa versi dan semuanya memiliki konsep masing-masing. Cara berpikirnya mirip dengan ilmuwan Iya, sekarang juga. Iya, benar. Iya. Tidak perlu saling menyalahkan. Iya. Nanti semuanya memiliki ending masing-masing. Tapi dari berbagai versi itu apakah ada kelompoknya gitu? Apa ada penamaannya versi apa dan versi apa, atau cuma beberapa versi? Selama ini saya lihat tidak ada penamaan. Jadi mereka meyakini ini ya, mereka yakini tanpa ada penamaan-penamaan, tanpa ada semacam sekte terus akhirnya mereka saling menyalahkan, tidak. Sangat berbeda dengan ajaran tadi yang saya katakan, mulai dari paganisme tadi, yang satu menyembah Dewi Matahari dengan Aun-An, ya, memiliki raja diberi nama Firaun. Firaun itu kan karena raja Mesir kuno yang masyarakatnya menyembah matahari. Aun-An ini adalah bahasa Ibrani, bahasa paganisme, artinya dewa matahari. Terus Moses ini penyembah Dewi Bulan, Dewi El atau Ilal. Mereka berseteru, akhirnya sampai mereka saling bermusuhan. Akhirnya Firaun dikategorikan sesuatu yang negatif. Mereka saling berseteru. Nah, kalau dalam ajaran Jawa enggak. Orang yang karena matahari dan bulan bukan sesuatu, bukan inti dari Tuhan, tapi hanya kuasa Tuhan. Ketika mereka tadi ada perbedaan, selatan yang satu bicaranya foton atau cahaya, pon, angkanya 7. Atau yang satu bicara, enggak, di selatan ini legi, angin. Terus yang satu bicara yang legi itu timur. Mereka enggak akan ada perseteruan. Kalau saya lihat saat ini lebih banyak yang mengakui legi itu timur. Selatan tetap pon. Selama ini yang saya lihat paling banyak yang dominan yang dipercaya oleh masyarakat Jawa. Terus untuk kehidupan kita sehari-hari itu arah-arah itu pengaruhnya apa? Pengaruhnya banyak, karena ketika di dalam kalender Jawa ini kan ada namanya itu Paringkelan. Terus di situ ada ketika bicara Paringkelan ini adalah merupakan di mana misalnya ada perbedaan suhu udara dan kadar air dan adanya pergerakan angin. Coba nanti kalau Mbak ada waktu tersendiri atau punya teman mahasiswa lain yang mau meneliti ini, kadar air pada hari ini ya, ini akan berbeda dengan kadar air hari esok.
termasuk pergerakan angin dari arah mana. Sehingga kalau di kalender yang kita terbitkan, ini kita sampaikan bahwasanya paringkelan ini terkait dengan kadar air. Sebagai contoh, kalau umpamanya saat ini saat ini kalau tanggal Masainya kan sekarang tanggal 12 Mbak ya? Masainya tanggal 5. Oh ya, tanggal 5. Saya ini bukan pegawai sampai nggak pernah terima gaji. Ya, sekarang masihnya tanggal 5, 5 Maret ya. Kalau Jawanya tanggal 11. Kalender Jawa. Ini adalah Minggu Kliwon. Ini merupakan sebenarnya adalah apesnya manusia saat ini, karena energinya kurang bagus untuk manusia, untuk mohon maaf maunya punya gawe. Nah, ini kurang baik, bepergian jauh kurang baik. Biasanya nggak baik. Surabaya sini dekat kok, ya bukan jauh. Kecuali orang yang lahirnya Kliwon, dia tidak akan terdampak. Wetonnya Mbak Dewi apa? Kliwon. Nah, Kliwon ya berarti sekarang hari baiknya. Oh gitu. Iya, karena tidak ada satupun manusia yang bisa memilih hari lahirnya sendiri. Jadi hari lahir adalah hari terbaik pilihan Tuhan. Sehingga tidak terdampak gitu loh. Ini pengecualian. Ya. Nah, Minggu Kliwon ini kadar airnya akan berbeda, suhu udaranya akan berbeda, arah anginnya pun berbeda dengan minggu depan. Walaupun sama-sama hari Minggu. Minggu depan ini adalah Minggu Pahing. Walaupun sama-sama Kliwon, ya saat ini Minggu Kliwon, taruhlah Jumat depan itu Jumat Kliwon. Ini juga akan berbeda. Kadar airnya berbeda, ya, suhu udaranya berbeda, ya. Karena kadar air terkait suhu udara loh. Nah, setelah itu dengan pergerakan angin. Sehingga Jumat Kliwon depan ini merupakan adalah Ringkelron. Ringkelron ini adalah hari kurang baiknya untuk daun. Sehingga kalau Jumat depan ini bagi petani ini tidak akan menanam sesuatu yang diambil daunnya. Seperti sayur-sayuran. Tetapi semua tanaman apapun kan terkait daun untuk perkembangannya. Sehingga kurang baik kalau untuk menanam Jumat depan ini. Tetapi Jumat depan itu akan baik kalau orang itu membeli hewan. Orang Jawa bilang rojo koyo, sapi, kambing, itu baik untuk beli itu untuk Jumat depan. Karena kambing dan sejenisnya ini yang ditanam adalah, yang dimakan adalah daun. Dan ini bukan mitos, ini hasil dari ilmu Titan tadi. Tadi intinya kan. Terus saya juga pernah baca tentang ada simbol-simbol burung. Kalau tadi kan tentang unsur-unsur arah, maksudnya bumi banget ya. Ada burung gitu. Ini dari mana dan bagaimana gitu? Ya. Ketika bicara tentang burung, memang ada beberapa orang yang punya versi menjelaskan atau memperspektifkan tentang weton. Ini terkait dengan gambar burungnya apa, ya. Setelah itu dewanya apa. Ya. Ini sebenarnya sangat terkait dengan ilmu bumi tadi. Ya. Sebagai contoh umpamanya saat ini ya, ini cenderung simbolnya adalah sapi pada hari ini. Kliwon tadi. Karena orang yang Minggu Kliwon itu cenderung orangnya pekerja. Sapi ini tidak akan mau berhenti walaupun dia haus, dia akan tetap bekerja.
sampai benar-benar pada titik tertentu daripada dia butuh air. Sapi akan berbeda dengan gajah ataupun kerbau. Dan itu terkait sekali dengan hukum alam memang. Jadi, ada lagi? Terus kalau yang dewa gimana? Kalau dewa tadi, dewa itu kan merupakan kuasa Tuhan. Ya, sehingga mamanya tadi kalau minggu kan dipengaruhi oleh dewa Surya. Dan pada hari Minggu itu cenderung siapapun yang lahir pada hari Minggu akan dipengaruhi oleh karakter matahari. Kalau Senin akan dipengaruhi oleh Dewi Bulan. Kalau Selasa akan dipengaruhi oleh karakter planet Mars. Kalau Rabu akan dipengaruhi oleh planet Bumi itu sendiri. Kalau Kamis ini adalah Jupiter. Kalau Jumat Venus, kalau Sabtu adalah Saturnus. Terus dari yang saya baca itu ada beberapa dewa yang namanya itu asing gitu Pak di telinga saya. Coba yang contoh. belajarnya Jawa. Kayak saya nggak nulis lagi. Dewa misalnya Kumojoyo. Nah, karena itu tadi, karena bangsa ini dicekoki oleh dogma asing, akhirnya anak-anak muda seperti Mbak Kusuma Dewi tidak pernah dengar namanya Dewa Komojoyo. Padahal Dewa Komojoyo ini adalah dewanya asmara. Komojoyo ratih, Komoratih gitu loh. Dan ini adalah merupakan dewanya asmara, sehingga kita ada di dunia ini kan karena Dewa Komojoyo dan Komoratih. Kalau dalam bahasa modern adalah sperma dan sel telur. Kalau Sang Hyang itu sama atau? Sang Hyang itu adalah sebutan untuk sesuatu yang dihormati. Ya. Sang itu kan menambahkan ya, misalnya Sang Dewa, Sang Hyang, ya kan. Sang itu kata awalan untuk menekankan suatu penghormatan. Sang Prabu, Sang Raja. Kalau yang ini adalah sesuatu yang dihormati. Kalau dari yang saya baca-baca juga, weton ini ada juga di Bali gitu. Yeah. Itu tuh apakah sama atau beda atau hubungan itu seperti apa? Yeah. Kita berkali-kali melakukan penelusuran sampai ke Bali dan ke Lombok. Nah, keyakinan atau ajaran-ajaran yang berkembang, budaya yang berkembang di Bali dan Lombok ini memang dari Jawa asalnya. Yang membawa pertama adalah Empu Kuturan pada masa Raja Airlangga. Dan sebelum itu sebenarnya juga ada, tapi tidak tercatat ya. Yang tercatat pertama adalah Empu Kuturan. Dan yang terakhir yang tercatat adalah Dayang Nirate. Dan ini adalah murni ajaran Jawa, bukan ajaran India, tetapi ketika munculnya tentang istilah agama, dan itu baru tahun akhir-akhir ini ya, tahun 60-an ya. Setelah itu kebetulan dari undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah pada waktu itu, terutama pemerintah Orde Baru, ini kan warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara agama yang diakui oleh pemerintah semuanya adalah agama Dayoh. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ini semuanya agama Dayoh. Agama Dayoh itu? Agama tamu, agama impor. Yeah. Nah, sehingga akhirnya saudara-saudara kita di Bali ini kebingungan. Sementara ajaran Jawa yang diyakini oleh orang Bali itu tidak diakui oleh pemerintah. Akhirnya mereka mencari-cari agama yang ada kemiripannya. Akhirnya mereka menganggap yang ada kemiripan adalah Hindu. Sehingga akhirnya mereka mengatasnamakan Hindu Nusantara atau Hindu Bali. Makanya beda sama yang di India. Sangat beda. Sangat jauh beda. Dan mereka bukan dari India gitu, sangat berbeda. Kalau ada yang mengatakan dari India,
sampai detik ini tidak ada catatan siapa misionaris ajaran India ke sini, tidak ada. Kalau misionaris Islam ke sini kan ada catatannya. Tapi kalau misionaris ajaran Hindu ke sini tidak ada. Tetapi malah ada catatannya bagaimana misionaris kita Nusantara yang di Nalanda India malahan. Ada catatannya malahan. Sehingga banyak ilmuwan, peneliti yang meyakini bukan India mewarnai kita, tapi kita yang mewarnai India. Sehingga salah satunya buktinya adalah bagaimana tadi bahasa Jawa kuno itu mempengaruhi bahasa dunia. Di Jawa, di Nusantara, ini banyak orang menguasai bahasa Sanskerta, tetapi di India malah jarang ada bahasa Sanskerta. Di Jawa ada berbagai manuskrip, artefak yang berbahasa Sanskerta, tapi di India malah tidak ada. Tidak ada petilasan atau artefak di India yang memakai bahasa Sanskerta. Di Jawa banyak. Ini semakin menguatkan bahasanya bukan India mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi India. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Iya, sayang banget ya Pak. Berarti apa kalau itu tuh nggak ada yang mempelajari gitu, nggak ada regenerasinya. Terus ini murni dari penasarannya saya sih. Iya. Dari dulu itu kan berarti leluhur Jawa itu setiap apapun yang terjadi itu mereka catat. Dan itu terupdate terus jadi sebuah catatan gitu kan. Nah, berarti apakah kita yang di zaman sekarang itu perlu melakukan itu biar ilmunya terus terupdate gitu, sampai terus menurun dan berkelanjutan gitu? Apakah itu perlu dan apakah sudah ada yang melakukan itu? Dan saya kira perlu, dan itu adalah tugasnya generasi muda, salah satunya Mbak Dewi. Dengan catatan Mbak Dewi dan para generasi muda lainnya ini harus mampu memilah dan memilih. Ini loh ajaran Jawa yang asli, ini loh sinkretisme atau akulturasi. Karena kalau yang saya lihat dan yang saya cermati selama ini, berbagai budaya atau ajaran yang sinkretisme atau akulturasi ini rata-rata malah menghancurkan Jawa. Mereka bicara Jawa ibaratnya nganti muruh, ujung-ujungnya tetap menghamba pada bangsa lain. Ini yang malah menghancurkan kita. Sehingga generasi muda, Mbak Dewi dan para mahasiswa lain, saya dorong, ayo kita telaah, kita kaji, kita telusuri dan dicatat. Tetapi harus bisa memilah dan memilih, ini loh ajaran Jawa yang asli. Bukan ajaran sinkretisme, bukan ajaran akulturasi yang ujung-ujungnya memuja ajaran Dayok dan menghancurkan ajaran kita. Kalau si ilmu Titan itu tadi sebenarnya dalam praktiknya itu seperti apa? Miteni itu tuh seperti apa gitu? Nah, kalau ajaran ilmu Titan ini kan selama ini kan Jawa lebih dikenal dengan budaya tutur. Ya, sehingga ilmu Titan tadi akhirnya kan ditutur. Tutur tinular kepada generasi berikutnya. Cuman sayangnya kalau saya lihat dekade akhir-akhir ini ilmu tutur ini mulai jarang karena ada keterputusan, ada mistransformasi pengetahuan kalau saya lihat. Tapi di sisi lain ternyata alam itu luar biasa. Satu, orang Jawa mengatakan bakal timbule watu ireng, kumeleme prau gabus, akan munculnya batu hitam dan tenggelamnya perahu gabus. Perahu gabus itu kan warnanya putih gitu, ya. Saat ini saya lihat bermunculan banyak candi, banyak petilasan-petilasan akan muncul. Ini hukum alam, keseimbangan alam yang luar biasa. Karena selama ini bangsa kita diperbodoh dengan dogma asing tadi oleh orang-orang yang seolah-olah putih, tapi sebenarnya tidak putih gitu loh. Dan orang-orang ini ibaratnya adalah perahu gabus. Mbak tahu perahu gabus ya? Gabus tahu kan? Tahu. Kan seharusnya kan tidak tenggelam tuh. Yeah. Tapi nanti akan tenggelam. Karena bangkitnya munculnya watu hitam, banyak candi, dan munculnya sains dan teknologi. Karena sains dan teknologi ini bertolak belakang dengan konsep dogma tadi, yang perahu gabus tadi. Dan dengan munculnya candi-candi tadi, watu hitam tadi, di candi tadi akan banyak sekali tentang catatan-catatan sejarah.
yang selalu terupdate tadi. Sebagai contoh umpamanya tentang huruf Jawa. Huruf Jawa pertama kan dimunculkan oleh Empu Bayun tahun 911 sebelum Masehi. Setelah itu terupdate oleh Aji Saka pada tahun 50 Masehi sampai tahun 77 Masehi. Terupdate lagi oleh Empu Galian yang terpatri di relief Candi Borobudur. Akan terupdate. Dan ini setelah itu terupdate lagi pada masa Majapahit. Adanya Empu Tantular, Empu Sutaso, empu yang lain ya, yang dan ini kan terus akan terupdate, termasuk Sutasoma dan sebagainya. Nah, setelah Majapahit itu jatuh, memang bangsa ini terpuruk sampai detik ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini mampu mendorong generasi muda, termasuk Mbak Dewi, untuk mengupdate ajaran leluhur kita. Muncullah sang Jawa yang sebenarnya gitu loh. Bukan orang suku Jawa tapi yang tidak Jawa. Malah cenderung ingin menjadi orang Arab gitu. Wong kita bukan orang Arab kok. Kenapa harus tidak kita munculkan jati diri kita gitu loh. Kita menjadi pendorong saja. Ada satu lagi. Ya, silakan. Terkait ini sih kepribadian. Kalau di barat sana kan ada zodiak dan di situ juga ada pro kontra ya, bahwa kayak MBTI mungkin kalau Bapak tahu itu orang-orang kan yang di kontranya itu ngomong manusia itu nggak bisa dikelompokkan jadi 16 kelompok aja kayak gitu. Karena mereka selama bertumbuh itu terjun di berbagai lingkungan dan lingkungan itu mempengaruhi seseorang tersebut. Nah, kalau dari sudut pandang ilmu Jawa, yang mana ilmu Jawa kan juga dari hasil titanya tadi kan ada rumusan ya, bahwa orang yang lahirnya tanggal sekian hari sekian itu seperti ini. Nah, seberapa melekatnya sih sifat-sifat itu sama manusia, sedangkan manusia itu kan dinamis ya, terus berubah seiring bertambahnya usia. Tadi apa MTDA? MBTI. Apa itu sih, Bapak? MBTI itu kayak kalau orang-orang sekarang saya juga kurang mendalami ya, Pak. Ya. Kayak semacam tes psikologi yang mana hasil tesnya itu akan menentukan sikap-sikap seseorang. Nah, itu tuh jenisnya ada 16. Ya, gitu. Ini. Nah, kalau di Jawa itu ada beberapa versi ya. Versi ini bukan saling berbenturan, tapi saling bersinergi. Jadi kalau kita bicara tadi tentang Poncoworo dan Saptoworo, otomatis akan ditemukan 35. Ya, 35 karakteristik. Ya, sehingga setiap weton tadi yang 35 tadi, jadi ini berbeda karakter. Jadi nggak cuma 16. Terus ini kalau kita baru bicara tentang Poncoworo sama Saptoworo. Nah, ketika kita bicara tentang wuku, ya, ini akan kita temukan kurang lebih 210 karakter. Ini menandakan bahwasanya ilmu Jawa, ajaran Jawa itu sangat sangat visioner sekali. Sehingga tidak bisa orang dikelompokkan cuman 2 atau 16. Karena kalau saya lihat ketika kita bicara ilmu psikologi, Eropa ini memilah karakteristik manusia secara psikologi itu cuma 2. Antagonis, protagonis. Kalau Timur Tengah, hak dan batil. Ya. Tetapi di dalam ajaran Jawa tidak. Karena ilmu psikologi Jawa lebih komprehensif. Tidak bicara salah dan benar. Tidak bicara hak dan batil, tidak bicara antagonis dan protagonis. Tetapi manusia akan dipengaruhi oleh lingkungan dan semesta. Contoh, ini Mbak Dewi hafal nggak tentang wayang ini? Dikit. Kalau Ramayana masih tahu dikit. Ramayana tahu dikit. Ya. Mahabharata udah nggak tahu. Padahal banyak anak muda taunya Mahabharata. Mahabharata itu yang ada banyak banget di dalamnya. Mahabharata itu cerita tentang keluarga Bharata, yaitu ada Janaka, ada itu juga tahu dikit. Ya, kalau Ramayana itu bicara Rama. Iya, Rama dan Sinta. Ya.
Sebagai contoh gini, karena Mbak taunya Ramayana ya. Sekarang saya tanya, apakah Sang Rama itu ini orang baik atau orang jelek? Tergantung melihatnya dari pas dia ngapain dan dari sisi mana. Nah, kalau perspektifnya Mbak Dewi, Rama itu dari cerita yang saya tahu, dia memang memperjuangkan cintanya. Cuman ketika dilihat secara keseluruhan itu agak kurang adil untuk si satunya siapa? Dasamuka. Ya, agak kurang adil gitu bagi dia kalau dilihat secara keseluruhan. Ya. Nah, ini saya sangat senang dengan perspektifnya Mbak Dewi. Berarti di situ Mbak Dewi menggunakan nalar sehatnya. Karena secara dogma, bahkan di India itu ada Bhakta Rama, atau pengikut Rama, atau penyembah Rama. Di India ada pengikut Rama, ada penyembah Rama. Jadi Rama itu dianggapnya tokoh baik. Di Jawa pun yang terdogma juga mengatakan Rama itu bolotengen. Oh ya. Ya, tetapi dengan jawaban Mbak Dewi tadi saya lebih senang. Oh, ternyata Mbak Dewi itu sangat logika yang dipakai. Ya. Nah, karakteristik ilmu psikologi Jawa seperti itu. Manusia akan dipengaruhi oleh sikon, situasi dan kondisi, maupun oleh perkembangan lingkungan dan semesta. Rama belum tentu dikatakan orang baik. Karena kalau kita lihat Rama itu laki-laki yang egois. Tadi seperti Mbak Dewi katakan, Rama itu tidak begitu punya andil dengan Sinta. Dia sangat egois sekali karena dia cuma menuntut kesucian Sinta ya, tanpa mau memahami, mau mengerti. Bahkan kalau kita bicara objektif, Rahwana itu adalah sang pecinta sejati malah. Ya, lintas dunia ya, Pak. Lintas dunia gitu loh. Bahkan ketika Sinta itu di kerajaannya Rahwana sekian tahun, Rahwana enggak mau lo megang. Ya. Sementara mohon maaf, kalau saat ini mahasiswa pacaran kadang-kadang belum nikah aja udah nggak karu-karuan. Nggak, bahkan kalau Rahwana megang aja nggak berani loh. Nah, kalau sekarang malah nggak karuan kadang-kadang. Baru kenal, bahkan ada yang LKMD saat ini. LKMD itu? Lamar keri meteng disik. Oh. Dan ini menjadi momentum yang sangat berharga untuk negara kita. Saya dapat cerita dari teman, bahasanya duta besar RI di Sri Lanka itu pernah dikasih sanksi loh sama masyarakat Sri Lanka. Karena di dalam cerita Ramayana dogmatis Jawa, ya dogmatis yang tadi doktrin ya sebenarnya itu bukan karakter Jawa asli sebenarnya. Menganggap Rawana itu kan tokoh antagonis. Nah, akhirnya waktu itu duta besar RI di Sri Lanka ini memainkan opera wayang orang yang di situ menggambarkan Rahwana itu tokoh antagonis di Sri Lanka. Akhirnya masyarakat Sri Lanka itu demo waktu itu. Bahkan mereka mengancam diputuskannya hubungan diplomatik. Nah, akhirnya nego-nego duta besar kita dikasih sanksi waktu itu. Bahkan sempat diturunkan dari duta besar cuman menjadi semacam konsulat. Terus setelah itu dinaikkan lagi tetap jadi duta besar. Terus akhirnya apa? Kantor kita, duta besar kita itu dipangkas menjadi separuh. Tidak lagi lebar seperti dulu. Nah, itulah salah satu karakteristik psikologi Jawa. Sangat komprehensif. Jadi Jawa sangat misalnya di dalam ajaran Jawa itu seseorang tidak bisa dipilah menjadi antagonis dan protagonis. Tetapi karakteristik manusia akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi maupun lingkungan, oleh semesta. Termasuk dipengaruhi oleh planet tadi yang di depan saya sampaikan tadi. Tetapi saat ini kan cerita wayang itu kalau menurut saya malah dirusak oleh ini untuk dalam catatan banyak orang oleh Wali Songo itu. Karena setelah Wali Songo itu wayang dikategorikan, ada yang mengatakan itu Wali Songo, ada yang mengatakan itu mulai era Sultan Agung.
Nah ini yang perlu kita telusuri yang benar yang mana. Karena setelah itu wayang itu dipisahkan jadi bolo kiwa, bolo tengen. Oh gitu. Ya, ini sangat dogmatis sekali. Ketika kita kelompokkan bolo kiwa, bolo tengen, akhirnya Rama kan jadi bolo tengen. Oh, maksudnya ada antagonis protagonis. Nah, dan itu bukan konsep Jawa yang benar. Karena konsep Jawa benar adalah Ruwa Binida. Sementara kalau antagonis protagonis bolo kiwa, bolo tengen ini cenderung konsep Timur Tengah, hak dan batil. Konsep Eropa, antagonis protagonis. Jawa nggak seperti itu. Mulai kapan ini yang kita telusuri? Ada beberapa versi yang mengatakan, oh ini mulai Wali Songo. Jadi wayang untuk sarana dakwah di situ ada bolo kiwa, bolo tengen. Ada yang mengatakan setelah era Sultan Agung. Nah ini yang kita belum dapat kepastian. Mulai kapan wayang dirusak menjadi bolo kiwa, bolo tengen itu? Yang akhirnya menyalahi dari ajaran Jawa yang asli. Tapi penelusuran itu masih berjalan ya? Ya terus akan kita telusuri terus gitu loh. Dan siapa tahu nanti lewat Mbak Dewi ngasih info saya, Pak, oh kita dapatkan catatan mulai ini. Nah, dan juga para pemirsa barangkali mau ngasih masukan. Karena kita adalah lembaga kajian. Kita tidak akan menutup diri untuk menerima masukan orang lain, tapi tetap dengan kita pilah dan kita pilih dengan high logis, dengan logika, dengan fenomenalar dan kasunyatan atau kenyataan. Ilmu ini kan sangat luas, kompleks ya. Yeah. Misal ada teman-teman gitu di mana kalau mau datang ke sini jauh atau gimana itu, kalau ingin mempelajari itu atau ingin baca-baca tuh harus kemana, Pak? Untuk saat ini saya belum bisa Soalnya kalau saya lihat itu tadi saya katakan di depan. Pemerintah kita, pemegang kebijakan kita ini masih yang orang-orang yang durhaka terhadap leluhurnya, belum pro terhadap leluhurnya, sehingga kita malah sulit ya. Kalau bisa paling ya saat ini adanya malah di Nederland, Den Haag, di Jerman, di Inggris malah ada di sana. Di sini malah belum ada. Ya saya cari bukunya juga susah sulit banget. Ya susah gitu loh. Dan kalau bisa ya kita ke sana dengan kemampuan menganalisis, dengan kemampuan tentang bahasa Jawa kuno. Karena kalau yang sudah diterjemahkan oleh ilmuwan Eropa terus ditranslate ke sini, saya lihat ada beberapa yang ada pemelintiran. Iya, dan jadinya informasi antara di depan sama belakang itu kadang nggak nyambung gitu, ya. Di logika saya. Nah, ini saya beberapa waktu yang lalu saya bersama dengan Pangeran Lalu Satria Wangsa dari Kedatuan Pejanggi Lombok. Itu waktu itu kita pernah ketemu dengan perwakilan dari Jerman ya, dari Jerman dan Belanda waktu itu ada negosiasi. Barang-barang berharga yang ada di Jerman, di Nederland, di Den Haag, di Inggris itu kan milik kami, milik leluhur kami. Kalau bagaimana prosesnya kalau itu kita minta kembali? Waktu itu mereka mengasih pertanyaan yang sulit kami jawab sampai detik ini. Pertanyaan begini, kalau barang-barang tersebut dikembalikan kepada Indonesia, siapkah bangsa Indonesia? Karena saat ini bangsa Indonesia sedang mabuk agama, mabuk dogma. Siapkah bangsa Indonesia untuk menerima itu? Ini adalah sebuah kebenaran. Siap secara logika, siap secara pembiayaan. Karena di situ butuh biaya besar untuk merawat benda-benda tadi supaya tidak rusak. Itu yang sampai detik ini saya belum bisa menjawab. Karena jangankan untuk merawat itu, selama ini pergerakan-pergerakan budaya seperti kita aja cari dana sulit. Tapi kalau atas nama agama sangat mudah cari dana. Padahal diakui itu tidak, semua agama itu impor. Dayoh di sini. Tuan rumah nggak dikasih makan kok. Yang malah tamu yang dikasih makan berlebihan. Ya, ada lagi Mbak? Itu aja Pak. Nanti malah melebar kemana-mana. Oh, ini. Sehingga kalau nanti Mbak Dewi atau teman-teman mahasiswa lain ingin tahu, itu tadi kan pilihan pertama ke sana. Ya, kalau untuk saat ini ya silakanlah baca-baca buku-buku yang ada, tapi tadi pesan saya gunakan akal sehat kita sesuai konsep dasar ajaran Jawa yang high logis dan realita. Itu kuncinya. Ada beberapa buku-buku kuno kita juga simpan, tapi di situ juga kadang-kadang ada yang sudah
akulturasi. Kuncinya tetap itu tadi pesan saya, gunakan haiklogi dan realita. Pilah dan pilih mana yang ajaran Jawa yang benar, yang asli, dan ajaran yang sudah terakulturasi atau sinkretisme. Nah, kalau selama ini umpamanya para pemirsa bisa simak di channel YouTube kita. Kita jadikan sebuah ajang untuk diskusi, dan kita sampaikan pula orang berbeda pendapat itu hal wajar. Kami tidak menutup kemungkinan para pemirsa itu beda pendapat dengan kami. Dan di situ kami malah bisa menilai ketika para pemirsa itu ada yang menggunakan kata-kata kasar. Ini malah menandakan pemirsa tadi SDM-nya rendah gitu. Orang ya suka bicara kasar, ini kan malah SDM-nya rendah. Kalau SDM-nya yang tinggi untuk menyampaikan, saya beda pendapat, tentu dengan sesuatu yang logik, sesuatu yang santun, dengan bahasa yang baik kan tentunya. Tapi kalau komentar kok dengan misuh-misuh ya, dengan kata-kata kasar, malah menandakan SDM-nya rendah. Dan ya tentunya untuk apa kita pedulikan gitu. Kita ingin carinya adalah sebuah kebenaran, bukan sebuah pembenaran. Dan kita siap diajak diskusi, sehingga nanti kalau Mbak Dewi atau teman-teman mahasiswa lain menginginkan ngobrol dengan saya, silahkan. Tapi kuncinya ya seperti kita tadi, sebelum Mbak Dewi saya persilahkan tanya, saya tes dulu. Kita satu perspektif tidak gitu loh. Kalau enggak ya kami enggak mau. Lebih baik ya kita ngobrol aja daripada nanti kita diskusi muncul ketegangan akhirnya menjadi konflik untuk apa gitu loh. Atau malah kita yang dikalahkan. Karena kita sempat kecewa beberapa tahun yang lalu, ada mahasiswa kesini mau nyusun skripsi. Saya gambarkan dia datang ke sini ingin mencari air, tapi dia sudah datang dengan gelas penuh air. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menulis di skripsinya tadi bicara tentang Jawa, tapi sesuai dengan perspektifnya, bukan dari perspektif kita. Kita cuma dijadikan tameng aja. Akhirnya kan kita kecewa gitu. Nah, ini kan secara akademisi kan juga nggak benar ini. Iya Mbak, ada? Udah? Ya, kalau sudah, nah para pemirsa, ini tadi obrolan kita dengan tamu kita, mahasiswi dari ITS yang mencoba mengembangkan teknologi tentang jam ya Mbak ya, dengan tentang satuan waktu yang dikaitkan dengan kalender Jawa dengan weton. Ya, sebenarnya kalau ini dikembangkan banyak sekali karena di situ banyak keterkaitan sebenarnya. Tapi barangkali ini season awal ya untuk Mbak Dewi atau mahasiswa lain kalau yang ingin mencoba belajar bersama tentang budaya Jawa, tentang ajaran Jawa. Kita sampai di sini dulu, kita tutup ya. Bila mana ada kata-kata kita berdua ada yang kurang berkenan atau tata krama kami yang tidak memadai, kita mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.